Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasner Siregar, salah satu anggota tim KTKC di Paroki Santo Yosef Duri. Pertemuan yang pertama ini khusus pembinaan bagi para orang tua calon baptis bayi. Nantinya kita akan buat 3 pertemuan. Oke, baiklah, mari kita ikuti dengan seksama. Sakramen berasal dari bahasa Latin, yakni sacramentum. Sakramentum adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Dalam konteks agama Katolik, sakramen berarti tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Sedangkan tujuan sakramen menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, mempersembahkan ibadat kepada Allah. Sakramen baptis merupakan salah satu bagian dari sakramen inisiasi. Inisiasi berasal dari bahasa Latin inire, masuk ke dalam, atau initiare, memasukkan ke dalam, atau initium, awal. Melalui inisiasi ini, orang dimasukkan ke dalam keanggotaan gereja yang tampak secara nyata di dalam peristiwa pembaptisan. Sedangkan baptis berasal dari kata baptizein atau baptismos dari Yunani yang berarti mencelupkan ke dalam air atau membasuh dengan air. Dalam pesta ini, dengan makan roti ini, kau jadi saudara kami. Pesta kau selenggarakan, kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di kau tak ingkar janji. Tuhan, kau satukan kami di dalam pesta ini, dengan makan roti ini, kau jadi saudara kami. Kalau kau serahkan roti pada para murid-Mu, engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau dan kan mengabdi saudara. Tuhan, kau satukan kami di dalam pesta ini, dengan makan roti ini, kau jadi saudara kami. Maka kini sabda bahagia akan kami
dan kepada yang putus asa, orang miskin dan sengsara, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Engkau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Sakramen baptis adalah rahmat Allah yang membuat kita lahir atau hidup baru melalui pencurahan Roh Kudus. Sakramen baptis merupakan sakramen pertama dan utama untuk menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Pelayan sakramen baptis ini adalah uskup, para pastor paroki atau vikaris parokial, dan diakon yang ditunjuk pastor paroki dan yang sedang bertugas di paroki tersebut. Ada dua unsur esensial sakramen baptis, yakni materia dan forma. Materia adalah benda atau materi yang dipakai dalam baptisan, yakni air. Sedangkan forma, kata-kata yang diucapkan saat baptisan, yakni aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di samping dua unsur di atas, ada juga unsur-unsur tambahan lainnya, yaitu 1. Penandaan dengan salib, tanda pengakuan iman akan Allah Tritunggal. 2. Air. Dengan air baptisan dibersihkan dari dosa dan diberi kehidupan baru. 3. Minyak krisma. Baptisan diserupakan dengan Kristus yang diurapi dengan Roh Kudus. 4. Kain putih, tanda ciptaan baru yang mengenakan Kristus. 5. Lilin, lambang Kristus cahaya dunia dan iman yang berkobar menjadi terang dunia. Dalam menerima sakramen baptis dibutuhkan wali baptis. Dia seorang penjamin yang kenal dan ditunjuk oleh orang tua calon baptis, yang merupakan seorang saksi iman yang dapat diandalkan. Wali baptis ikut bertanggung jawab supaya rahmat pembaptisan dapat berkembang. Mereka harus mampu dan siap memberi teladan, membimbing, dan mendampingi anak baptisnya pada jalan kehidupan Kristus. Ada beberapa rahmat yang kita terima dari sakramen baptis. Yang pertama, menerima pengampunan dosa oleh pembaptisan. Diampunilah semua dosa, dosa asal, dan semua dosa pribadi, serta siksa-siksa dosa, tidak tersisa apapun yang dapat menghalangi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, pembaptisan tidak hanya membersihkan dari semua dosa, tetapi serentak menjadikan orang yang dibaptis itu menjadi suatu ciptaan baru. Yang ketiga, digabungkan ke dalam gereja, tubuh Kristus. Pembaptisan mengakibatkan tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut serta dalam tugas-tugas gereja, juga membawa hak-hak yang sama dalam gereja, hak untuk menerima sakramen-sakramen, dikuatkan oleh sabda Allah dan ditopang bantuan rohani gereja lainnya. Yang keempat, meterai Roh Kudus yang tak terhapuskan. Orang yang dibaptis menjadi serupa dengan Kristus karena melalui pembaptisan ia digabungkan bersama Kristus. Saudara-saudariku terkasih, cukup sampai di sini dulu pertemuan yang pertama ini ya. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya minggu depan. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Salam sehat.